Cerita romantis Diari Sobat 7. Episode 145, Diari Kecil Istrinya. Pagi menyapa dari sela-sela jendela, udara dingin berkabut di antara dedaunan yang basah karena embun. Lelaki yang bertelanjang dada hanya dengan sarung, sedangkan tangan kanannya mengusap rambutnya yang basah, tangan kirinya menemukan sesuatu yang membuat bibirnya tersenyum. Catatan kecil di sudut meja itu, dibacanya perlahan. Tulisan untuk lelakiku itu ditulis tangan rapi dengan inisial ZN di sana. Matanya memindai kalimat demi kalimat di sana. Tulisan itu nampak begitu jujur, meski teramat sederhana, begitu menurutnya. Mas, kopinya. Belum selesai ia mengucapkan barisan kata. Ia sudah berjingkat melihat sang lelaki memegang catatan kecil di mejanya, yang sebenarnya hendak ia simpan, namun lupa karena kedatangannya semalam. Maas, bawa sini. Sang istri sontak merebut diari kecil miliknya itu. Sang suami justru menggoda dengan menaikkan diari kecil itu ke atas tangannya, sehingga sang istri berjinjit, berusaha menggapai ujung tangan sang suami. Maas, siniin, sini. Suara sang wanita hampir menangis, wajahnya memerah menahan malu. Bukannya mereda, justru sang suami malah terus berjinjit seolah menggoda. Di saat yang pas, sang istri menangkap diari kecil itu, dan sang suami berhasil menangkap tubuh wanitanya. Basah mas, pakai kaos dulu gih, bukannya melepas. Malah sang pria menghujani sang wanita dengan banyak kecupan di sana. Basah semua, biarin, salah sendiri bikin gemas pakai nulis puisi segala. Mas itu kan privasi aku, lagian itu bukan puisi, sang wanita berusaha mengelak menahan rona merahnya. Kalau gitu itu ngerayu gitu ya? Maas, sang wanita menutupi wajahnya. Kenapa sayang, malu aku. Kenapa, tulisanku jelek? Suara lirih terdengar di sana. Siapa bilang? Aku yang bilang, sang wanita mencebik. Bagus kok, aku ngerasa jadi lelaki yang paling beruntung Ning Ayu. Keduanya bertukar pandang. Emang tulisannya buat Mas, Zahra dengan kilatan mata mengejek menatap sang pria. Buat aku kan Ning? Enggak, Mas GR, Ning. Jangan godain aku. Sontak sang lelaki menggendong tubuh mungil yang masih memakai gamis tipis dengan jilbab instan warna merah muda itu. Dibantingnya tubuh kecil itu keranjang, digeli-gelinya perut dan leher sang wanita, hingga sang wanita tersebut hampir menangis karena menahan geli yang menjalar ke sepanjang badan. Mas, aku geli, ampun. Stop mas, biarin, sang lelaki malah menciumi kening dan pipi sang istri. Mas, geli aku? Password dulu, apa? Sang wanita mengatur nafas, sedangkan geli masih melanda. Mas Asmi ganteng, hahaha. Mas Asmi jelek, nantang ya, jelas makin banyak kecupan yang diberikan di sana. Oke mas, ampun. Mas Asmi ganteng, ampun. Asmi pun menghentikan ciumannya. Dengan terengah-engah, ia menahan nafasnya yang mulai menderu. Zahra sendiri menahan nafasnya. Hampir saja ia kram perut, menahan geli. Mata dengan mata bertemu, makin dekat hanya menyisakan beberapa inci saja dari hidung keduanya. Kecupan dingin, lembut, dan basah itu, kian lama kian dalam. Sepasang manik memejam, hanya merasakan apa yang dianugerahkan Tuhan. Tentang rasa, tentang cinta, yang begitu indah. Sang wanita melepaskan tautannya dengan setengah hati, setengah terpaksa tentu saja. Salah tingkah, keduanya hanya salah tingkah, tangannya mendorong lembut dada polos sang pria yang ditumbuhi rambut halus itu. Mas, nanti lagi ya, nanti telat kerjanya. Sang wanita menggigit ujung bibirnya ke dalam, sambil mengatur nafas yang tak beraturan. Sang lelaki hanya diam, seolah memohon mengulang kembali. Aku bolos aja ya? Mana boleh, masak nggak boleh? Kan kantor-kantorku sendiri.
Terus alasan apa? Alasan pengen peluk istri? Ish, nanti lagi. Beneran? Sang lelaki perlahan bangkit dari ranjang, dengan bantuan sang wanita tentu saja. Aku nanti ujian. Doakan lancar ya mas. Tentu mas doakan sayang. Sudah pukul 10 siang di sana, saat Fadil kembali masuk ruangan dengan tergesa. Raut wajahnya jelas menandakan sesuatu yang tak baik ada di sana. Gus, ada yang muntah Gus. Keracunan lagi. Kayaknya enggak Gus, berangkat baik-baik aja. Abis masuk ruangan kerja langsung muntah-muntah, wajah Fadil nampak cemas. Asmi bergegas ke sana. Seorang ibu usia 50 tahunan duduk lemas di sana. Asmi segera meminta Fadil membawakan sebotol air minum, dibacakannya doa, lalu diciprat-cipratkannya ke wajah sang ibu. Sontak sang ibu kembali menahan mual, kali ini muntahannya lebih hebat. Carikan degan hijau, terus pantau keadaannya Dil. Baik Gus, tapi di ruang sebelah juga sama Gus, ada yang muntah lagi. Astagfirullah, Asmi setengah berlari, tak mau kejadian muntah ini menjadi kesurupan massal kembali. Kali ini dua orang bapak-bapak yang juga mengalami hal senada. Kembali Asmi mencipratkan air itu, dan jelas sang bapak ikut memuntahkan sesuatu dari perutnya. Asmi memerintahkan Fadil mencarikan degan hijau juga untuk si bapak. Kurang lebih ada 7 orang yang mengalami hal serupa. Meski tertangani, namun teror itu jelas membuat suasana kerja menjadi tak nyaman. Pekerja menjadi was-was. Keadaan ini jujur membuat Asmi ketar-ketir tiap harinya. Selain kata apalagi hari ini menjadi kalimat tanya yang tak ingin ditemui jawabannya. Sudah sore saat itu, Ikrom sendiri baru sampai beberapa menit yang lalu, dari rumah para karyawan yang disantuni. Fadil sendiri sampai pusing, pengeluaran tak terduga sungguh membengkak dan beruntun tanpa jeda. Ayo pulang Gus, besok diurusi lagi, pagarnya sudah tak rapeti lagi Gus. Iya, Dil ayo pulang, istirahat. Iya Gus, dikit lagi. Disambung besok Dil, kamu nggak pengen telepon istrimu? Iya Gus, janjian video call abis ini. Yoh, ayo pulang, kuesel aku. Ketiganya beranjak pulang. Asmi sendiri memilih membawa Hilux kantor, yang sudah beberapa hari ini setia menemaninya. 10 menit kemudian mobil besar itu membelok ke rumah dinas dengan cat putih dengan gaya arsitektur khas tahun 80-90-an itu. Mas sudah pulang. Zahra kaget melihat suaminya pulang tepat waktu kali ini. Ia menghampiri suaminya sambil mencium tangannya Taksim. Menilik wajah lelakinya, yang kian hari kian nampak lelah. Gurat hitam di lengkungan matanya jelas menggambarkan tidurnya yang kurang akhir-akhir ini. Cuapek aku Ning Ayu. Aku siapin teh mau. Apa langsung kopi? Aku belum masak mas, maaf. Ujianku baru selesai. Zahra hendak berlalu namun tangannya ditahan sang suami. Sini aja Ning, nggak usah kemana-mana. Zahra menurut, ia duduk di samping sang suami. Sang suami nampak lelah, dan menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. Aku capek Ning Ayu. Capek? Apa aku bebaskan aja ya si Dayat Ces? Iya jangan dong mas. Lagian mas kan nggak salah. Tapi capek banget Ning Ayu. Kasihan karyawanku yang jadi korban. Apa aku ini zolim ya Ning Ayu? Iya nggak mas. Tapi orang salah nggak akan bisa merasakan salahnya Ning Ayu. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah aku, suara Asmi pelan. Sabar ya mas. Sang wanita mengelus kepala sang suami. Mas, semalam aku mimpiin Mbah Nyai. Yang aku lihat fotonya di pondok itu. Oh ya? Iya. Tapi ya cuma mimpiin aja. Nggak bagaimana-bagaimana mimpinya. Kesana gimana mas? Gitu ta? Hitung-hitung mas biar seger. Asmi mengangguk. Keduanya segera bersiap, menuju pondok Kiai Badrus,
kakek Asmi. Sepanjang perjalanan mereka hanya diam, menikmati pemandangan, tentu sambil menghempas keresahan yang ada dalam pikiran. Ning Ayu, terima kasih banyak ya, kamu mau mendampingi Mas selama ini. Aku yang makasih Mas. Mas sudah mau menerima aku yang banyak kurangnya ini. Harusnya kan aku ini menjadikan kamu jadi ratuku ya. Ini malah tak ajak susah gini Ning Ayu. Mungkin kalau dulu aku nggak memaksa kamu jadi istriku kamu nggak akan kerepotan begini. Ih, mesti. Kalau nggak sama Mas aku juga nggak akan sebahagia ini. Iya belum tentu Ning Ayu. Mungkin kamu juga bisa lebih bahagia. Ini malah tak ajak sengsara aja. Ya Allah Mas. Aku nggak pernah mikir gitu. Mas Asmi pikirannya aneh-aneh terus. Kadang aku ngerasa gagal Ning Ayu. Gagal membahagiakan kamu. Gagal jadi pimpinan. Gagal mimpin perusahaan. Ya Allah. Wajah Asmi melamun sembari menapaki jalan yang berkelok menurun. Mas, jatuh itu pasti. Kita pun pasti diuji. Jujur. Aku takut ini bukan ujian, tapi teguran Ning Ayu. Tapi bukannya kita harus berprasangka baik pada Allah Mas. Iya, tapi kan nggak bisa kegeeran juga. Apa ya dipikir Gusti Allah itu yang ngasih ujian kayak kita ini orang spesial? Ya enggak. Jangan-jangan bukan ujian, tapi jangan-jangan teguran karena tingkah si manusia itu sendiri. Cuma kita aja yang mengkamuflasekan itu dengan bahasa ujian. Seolah kita ini nggak ada dosa. Jangan-jangan memang itu buah kesalahan kita. Asmi kembali merenung. Zahra terdiam, memahami kalimat suaminya itu dalam-dalam. Mobil itu sampai di pelataran pondok. Kali ini keduanya langsung menuju makam Kiai Badrus dan Nyai di samping pondok. Asmi segera bersila, diikuti Zahra yang membawa sekantung bunga melati dan mawar yang sempat dipetiknya tadi. Asmi memimpin doa, bacaan Yasin tahlil dibaca bersama istrinya. Ada secercah ketenangan di sana, setelah keduanya mengakhirinya dengan membaca doa. Suara gemericik air mewarnai sore itu. Kala Zahra menaburkan bunga melati di pusara sang kiai dan bunyai. Zahra sendiri terheran. Mengapa bunyi rintik air begitu riang terdengar? Sungainya dekat situ Ning Ayu. Asmi menunjuk, seolah tahu apa yang dipikirkan istrinya. Mau ke sana? Boleh, ya boleh sayang. Dengan perlahan Asmi membimbing istrinya menuruni lereng sungai. Sungai dengan batu besar itu nampak amat indah dengan hamparan sawah hijau dan berpayung gunung. Zahra sendiri memilih duduk di batu sambil merendam jemari kakinya. Sedangkan sang suami, memilih batu yang tinggi. Duduk bersila, sambil menyesap rokoknya. Hawa dingin diterpa angin sepoi-sepoi, seolah meniupkan ketenangan. Bambu yang terseok angin, pucuk-pucuk pinus yang tinggi menjulang, serta hamparan sawah hijau layaknya permadani hijau terbentang dengan sempurna. Mas, sungai ini ada ikannya? Ya ada dong sayang. Kok aku nggak kelihatan? Kalau kelihatan kamu tangkep dong. Hahaha. Asmi tertawa ringan mendengar kepolosan istrinya itu. Ih, ia memang mau nangkap ikan aku, tapi nggak kelihatan. Asmi menggelengkan kepalanya. Sejenak ia turun dari batu besar, lalu menggulung celananya hingga di atas lutut. Ia pun menoleh kanan dan kiri. Nampak wadah dari anyaman bambu yang biasa digunakan santri mencari ikan di tepian kali. Ia pun mengambilnya, lalu menunjukkannya pada Zahra. Buat nangkep ikan Mas, mata Zahra nampak berbinar. Iya iyalah Ning, masak buat nangkap kamu. Zahra terkekeh pelan. Ia pun segera menghampiri Asmi, tanpa peduli ujung gamisnya mulai basah terkena cipratan air kali. Asmi menggamit lengan istrinya, mengarahkan serok itu diam-diam ke balik batu. Zahra hanya bisa mengernyit. Apa yang akan diserok suaminya? Jelas-jelas tak ada apa-apa di sana. Dengan gerakan perlahan Asmi bersiap menangkap ikan yang nampak seperti deretan batu hitam.
Zahra yang akhirnya melihat ikan kali dengan mata kepalanya sendiri sangat takjub dengan pemandangan di depannya kali ini. Sontak ia pun berteriak, "Mas, ikan mas, tangkap mas!" Blup, ikan itu kabur bersama suara riang Zahra. "Aduh Ning, kabur! Jangan teriak-teriak, ikannya kabur semua." Mata Asmi menatap sebal pada istrinya. "Maaf mas, aku lupa, hihi. Maaf ya Mas Asmi ganteng sayangku cintaku." Tubuh ramping itu memeluk pinggang suaminya yang masih kesal. "Halah, nggak dapat ikan malah dapat pelukan, ya, lumayan. Maaf ya Mas." Muah, kecupan singkat di pipi kali ini. "Eleh, nambah lagi boleh? Nggak, dapat ikan dulu." "Ikannya kabur Ning Ayu. Lihat orang pacaran jadi malu." Keduanya tertawa, hingga terdengar suara dari perut Zahra. "Kerucuk, lapar Ning Ayu. He, dikit mas. Ke pondok aja yuk, masih pengen di sini. Kalau gitu bakar jagung aja mau?" "Mau." Zahra nampak bersemangat dengan ide itu. Zahra menepi di pinggiran kali, sedangkan sang suami memetik beberapa jagung dan kacang tanah dari ladang yang memang milik pondok. Ia pun membuat perapian kecil di pinggir sungai, bersiap membakar jagung dan kacang tanah yang ia dapat. "Mas, aku suka jagung. Tapi kalau dibakar aku nggak suka." "Lah tadi kenapa bilang mau bakar jagung?" "Soalnya pengen bakar-bakarnya. Kalau jagung bakar aku nggak suka ada item-itemnya, kan pahit." Asmi menggeleng pelan, ia pun melanjutkan membuat perapian. Ia membakar jagung. Kali ini dengan kulitnya, kacang tanah pun dibakarnya juga. Hingga beberapa saat, aroma jagung bakar amat menggoda selera. "Mas kupasin ya." Asmi memungut jagung bakar itu. Dengan hati-hati ia kupas kulit jagung yang sudah gosong itu. "Nah, cantik kan? Wah, kayak jagung rebus jadinya." Asmi menahan panas sambil mengambil biji jagung di sana. "Ini, Asmi menyuapkan jagung bakar pipil tadi pada istrinya. Manis. Lagi, Kembali Zahra membuka mulut, menerima suapan itu, tak terasa jagung tadi habis tak bersisa, bahkan Asmi belum mencicipinya. Zahra lupa, karena sambil disuapi Asmi, ia sibuk bercerita ujiannya tadi. Asmi pun melanjutkan dengan kacang kulit yang telah ia bakar. Kacangnya juga enak mas. Suka, iya, suka banget, rasanya kayak kemah beneran. "Iya ya, kita belum pernah kemah beneran ya. Yang pas itu pernah, yang di hutan, tapi nggak di tenda." "Yang mana sih? Mas kok lupa?" "Ih, Mas. Hahaha." Hingga waktu menjelang maghrib tiba, surya menggelap, kacang dan jagung pun lenyap, jelas bukan Asmi pelakunya. "Mas, kok Mas nggak ikut makan? Lihat kamu makan aja udah kenyang Ning Ayu." "Maaf ya Mas. Nggak apa-apa sayang." Asmi mengelus pelan kepala istrinya. "Ning Ayu, dalam Mas. Yang ngasih mahaba ini sebenarnya aku apa kamu? Kok kayaknya kamu Ning Ayu? Maksudnya Mas, lah aku jadi bucin gini sama kamu." "Ih." Gombal keduanya tersenyum riang. Surya tenggelam, menggenggam malam, dua insan dalam pelukan, menatap senja yang hampir menghilang. Memang benar yang paling melelahkan, adalah berenang dalam pusaran kasmaran. Karena makin kita berenang, tak akan bisa ke tepian, justru makin tenggelam dalam kasih dan sayang. Bersambung. Terima kasih teman-teman yang masih setia di channel kami.